mengajak kita untuk bersyukur for Tuhan bahwa dengan segala kelemahan kita, tapi Tuhan menuntun kita sampai di minggu yang terakhir di dalam bulan yang ke-8 ini. Sebentar lagi kita akan masuk September, dan itu tentunya dengan seluruh pergumulan-pergumulan kita yang baru di dalam seluruh kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada kata-kata bijak seperti ini. Taburkan ide, maka petiklah perbuatan. Taburkanlah perbuatan, maka petiklah sebuah kebiasaan. Taburkanlah kebiasaan, maka petiklah sebuah karakter. Kalimat-kalimat ini mau menegaskan kepada saya dan saudara-saudara bahwa karakter tidaklah terbentuk dalam waktu semalam atau singkat. Ada sebuah proses panjang yang membentuk sebuah karakter seseorang. Dan proses pembentukan karakter seseorang itu dia berawal dari tindakan menaburkan ide yang akan mewujudkan dan menjadi sebuah perbuatan. Melatih sebuah perbuatan dan menjadi sebuah kebiasaan. Dan dari kebiasaan itu lahirlah karakter-karakter tertentu. Karakter yang akan menentukan masa depan seseorang. Sangatlah penting di dalam seluruh kehidupan kita bahwa pembinaan karakter sejak muda. Proses pembuatan dan perwujudan karakter itu dan menjadi sebuah perbuatan dan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi karakter tentu membutuhkan sebuah proses, dan proses itu memakan waktu yang sangat panjang. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk pembentukan sebuah karakter itu dimulai dari dari masa kanak-kanak seseorang. Namun jika itu merasa bahwa tidak mendapatkan pendidikan pada masa kanak-kanak, tentu kita akan menabur dan mengembangkannya pada masa kini. Ada satu peribahasa pun juga, dia katakan waktu yang terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu, supaya engkau bisa menikmati pohon itu, rindangnya pohon itu pada masa sekarang. Tapi jika itu tidak dilakukan, maka engkau sekarang pun dapat melakukannya dengan baik untuk menumbuhkan karakter itu. Ibu dan bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di pagi ini menarik. Dia menampilkan drama penulis pertama Samuel 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-26. Dia mau menampilkan dua keluarga yang berbeda. Ada keluarga Imam Eli dengan kedua anak Hofni dan Penias, dan kemudian keluarga Hana dengan anaknya Samuel. Dia mau bukan hanya menampilkan dua sosok keluarga itu, tetapi juga dia mau menampilkan profil dari keluarga itu. Bagaimana satu keluarga dapat berhasil untuk menumbuhkan dan menciptakan anak-anak yang adalah generasi penerus itu menjadi anak-anak yang punya karakter yang baik, menjadi anak-anak yang punya karakter yang berguna. Dan karena itu kita bisa lihat, kalau Alkitab ini mau menyajikan kepada kita ada sesuatu hal yang sangat kontras. Dia katakan kejahatan anak-anak Eli. Sementara Eli itu pun juga adalah seorang imam yang sehari-hari dia bertugas di dalam bait suci. Dia menaikkan semua korban bakaran, dia menyembah, dia berdoa kepada Tuhan. Ini mau membuktikan kepada kita bersama
bahwa seberapa hebat jabatan orang tua, seberapa pandai itu orang tua, kalau keluarga itu tidak dibina secara baik, anak-anak tidak dibina secara baik, maka karakter-karakter yang baik itu pun juga akan turut padam dan akan turut hilang dari satu keluarga. Bayangkan, ini anak-anak imam. Kalau kita sekarang bisa katakan ini anak-anak pendeta, ini anak-anak penatua, ini anak-anak diaken. Keluarga itu adalah tiang penopang dari pelayan-pelayan Tuhan itu, termasuk istri, suami, dan anak-anak. Bagaimana bisa seorang pelayan memberitakan kabar kebenaran, memberitakan seluruh karakter-karakter yang ideal yang harus dilakukan oleh umat Tuhan itu, sementara keluarganya berantakan seperti anak-anak Imam Eli. Alkitab sedikit mengkritik para imam, sedikit mengkritik para pelayan, bahkan para pendeta, bahkan para penatua dan diaken, dan semua orang percaya bahwa pembinaan anak-anak, karakter anak-anak pada masa muda itu menjadi penting di dalam seluruh kehidupan. Ada pepatah Afrika katakan, jika anakmu pulang membawakan telur dan engkau tidak bertanya dari mana telur itu, dan kemudian jika ia pulang membawa seekor sapi, itu pertanda engkau sudah terlambat untuk membinanya. Karakter ini penting di dalam seluruh kehidupan kita. Dan karena itu menjadi bahan refleksi kita sebagai keluarga-keluarga yang beriman, keluarga-keluarga Kristen. Sejauh mana kita menumbuhkan nilai-nilai karakter itu. Karena karakter itu yang akan mentransformasi setiap orang untuk menjadi lebih baik. Dan karakter itu pun juga akan menentukan masa depan anak-anak itu. Tadi di dalam nats pembimbing yang saya baca di dalam Amsal itu, dia katakan di ujung rotan itu ada masa depan. Hajarlah anak-anakmu itu tepat pada waktunya. Ini sekarang undang-undang perlindungan anak ini ada. Dolo-dolo beta dan mungkin ibu dan bapak, kalau lihat bapak ibu guru punya muka saja, kita takut setengah mati. Kita gentar, apalagi indah sekolah, apalagi bolos. Itu dapat pukul, dapat hajar. Dan kemudian itu berguna untuk masa depan kita. Tapi anak-anak sekarang dipukul sedikit, dijewer sedikit, orang tua lapor polisi. Dan bapak ibu guru dicaci maki, dibicarakan dan sebagainya. Padahal Amsal mau katakan kepada kita bersama bahwa hajaran itu penting. Yang penting anak-anak itu bisa mengetahui segalanya. Dari pembentukan karakter itu pun juga membutuhkan disiplin dari setiap keluarga, membutuhkan komitmen dari setiap keluarga. Mau tidakkah kita membina anak-anak kita? Karena yang kita bina ini adalah generasi-generasi emas kita yang akan melanjutkan tongkat estafet itu, yang akan melanjutkan seluruh pelayanan itu, yang akan melanjutkan seluruh karya masa depan itu yang kita bina sekarang ini. Dan karena itu ibu dan bapak, Imam Eli dengan anak-anaknya menunjukkan itu. Dan kemudian cerita yang kedua tentang Samuel, nampaknya ada kesiapan-kesiapan dari keluarga. Kalau ayat 18 katakan bahwa ibunya Hana sudah daripada mulanya menyiapkan baju efod. Baju efod itu dia hampir-hampir sama dengan, dia mungkin maknanya sama dengan togah pendeta. Menyiapkan. Itu berarti dari sejak dini ada kesiapan-kesiapan
dari orang tua untuk membentuk anaknya itu, untuk membina anaknya itu. Dan karena itu firman Tuhan di saat ini mau bilang kepada kita. Dan karena itu pertama Samuel 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-26 itu, dia mau mengajak keluarga-keluarga Kristen. Jika engkau pada masa tuamu engkau mau tenang dengan anak-anakmu, binalah mereka dari sekarang. Didiklah mereka dari sekarang. Supaya didikanmu, hajaranmu, seluruh nasihatmu tidak mengganggu engkau pada masa tua. Saya minta saudara-saudara buka Mazmur 127. Ayat 3. Mazmur 128 ayat 3. Mazmur 128 ayat 3. Kita baca sama-sama Ibu dan Bapak. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Mazmur mau katakan kepada saya dan saudara-saudara, anggur itu adalah lambang kehormatan di Israel. Orang menjamu anggur, menaruh anggur, dan anggur itu menjadi lambang kehormatan. Dan karena itu pemazmur mau gambarkan istrimu itu lambang kehormatan di tiap keluarga. Dan dia mau menggambarkan anak-anak, dia memakai peribahasa seperti tunas pohon zaitun. Tunas pohon zaitun itu biar ditebang, dibakar pun, tapi beberapa hari kemudian dia akan tumbuh, dia akan naik. Dan semakin tua, dia akan tetap naik. Tunas-tunasnya itu, tunas-tunas mudanya itu akan naik. Dan tunas-tunas muda itu sangat berharga, karena akan dibuat minyak pohon zaitun yang mahal harganya. Dan karena itu pemazmur dan Amsal itu menggambarkan anak-anakmu itu akan menjadi seperti itu. Bahkan kalau dalam ayat 5 dia lanjutkan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya engkau memberkati dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Jadi kalau kita membina anak-anak, kita membina keluarga itu. Keluarga adalah sentrum pusat pembinaan gereja ini. Dan karena itu dari tengah-tengah keluarga akan menghasilkan seluruh generasi-generasi gereja ini yang berkualitas. Generasi-generasi gereja yang dapat mentransformasi dunia ini ke depan. Mereka bukan hanya berkarya di dalam gereja ini, tapi mereka terlatih, terdidik, dan terpakai dimanapun mereka berada, dimanapun mereka dibuat. Tapi kalau anak-anak yang telah siap, karakternya, masa depannya telah siap, telah benar-benar dibina oleh dalam keluarga, kemanapun mereka tidak pernah akan susah, tapi mereka akan hidup bahagia. Dan sebagai orang tua, firman Tuhan katakan, kita akan melihat anak-anak kita dari anak-anakmu, jadi sampai cucu lagi, dari anak-anak sampai dompung anak lagi, dompung cucu, katong akan bahagia. Tapi kalau seng dibina dong saat ini, kita akan stres dan kita akan mati sia-sia dengan pikiran, kenapa saya tidak membina anak ini dengan baik dan keluarga saya dengan baik. Selamat masuk minggu-minggu pembinaan keluarga menyongsong HUT GPM. Tuhan memberkati kita bersama. Amin.